wabarakatuh. Saya Siti Azura dengan NIM 23053105 akan menjelaskan tentang perkembangan ilmu manajemen. Pertama yaitu ada sejarah ilmu manajemen. Peninggalan fisik sebagai ciri adanya implementasi ilmu manajemen. Contohnya seperti piramida di Mesir, bangunan Ka'bah di Mekah, tembok Cina, dan lain sebagainya. Peninggalan fisik tersebut menggambarkan adanya aktivitas yang teratur dan bertahap di masa lalu yang saat ini dinamakan dengan manajemen. Owen dan Bebek masing-masing dianggap sebagai pionir dalam perkembangan ilmu manajemen modern. Yang pertama adalah Robert Owen, seorang industrialis dan filantropis abad ke-19. Owen dikenal karena kontribusinya terhadap manajemen karyawan dan perhatiannya terhadap kondisi kerja. Ia mempromosikan ide-ide seperti perlunya perbaikan kondisi kerja, pendidikan bagi pekerja, dan peningkatan kesejahteraan karyawan. Yang kedua ada Charles Babbage. Meskipun lebih dikenal sebagai matematikawan dan insinyur, Babbage juga memberikan kontribusi penting terhadap manajemen. Konsepnya tentang pembagian kerja, pengorganisasian, dan efisiensi dalam proses produksi memberikan dasar bagi pengembangan teori manajemen. Ada 3 kelompok pemikiran terdahulu dalam ilmu manajemen. Yang pertama ada perspektif manajemen klasik. Ini mencakup teori-teori manajemen yang berkembang pada awal abad ke-20. Seperti teori Taylor tentang manajemen ilmiah dan teori Fayol tentang fungsi-fungsi manajemen. Fokusnya adalah pada efisiensi operasional, spesialisasi tugas, dan struktur organisasi hierarkis. Yang kedua ada perspektif manajemen perilaku. Perspektif ini menekankan aspek manusiawi dalam manajemen, meneliti perilaku individu dan kelompok dalam organisasi. Ketiga ada perspektif manajemen kuantitatif. Ini menggunakan pendekatan matematis dan statistik untuk mengambil keputusan manajemen. Ini melibatkan penggunaan model matematika, analisis statistik, dan teknik kuantitatif lainnya untuk membantu perencanaan, pengorganisasian, dan pengendalian dalam organisasi. Selanjutnya ada teori manajemen kontemporer. Teori ini mencakup pendekatan-pendekatan terbaru dalam manajemen yang menekankan adaptasi terhadap perubahan, pemberdayaan karyawan, inovasi, dan responsibilitas sosial sesuai dengan dinamika organisasi modern. Prinsip Taylor dalam tahapan. Yang pertama ada merumuskan pendekatan dalam setiap jenis pekerjaan untuk menggantikan pendekatan yang lama yang sudah dianggap baku. Secara ilmiah dilakukan seleksi atas tenaga kerja dan pemberian pelatihan bagi tenaga kerja agar dapat menjalankan tugas sebagaimana dijelaskan dalam langkah pertama. Ketiga, memberikan pengarahan dan pemantauan atas pekerja untuk memastikan bahwa mereka melakukan pekerjaan yang telah ditugaskan sesuai dengan standar. Melanjutkan langkah-langkah pengerjaan sebagaimana yang telah dicapai pada langkah-langkah sebelumnya dengan menggunakan tenaga kerja yang mampu menyelesaikan pekerjaan sebagaimana mestinya. 4 gagasan menurut Gann dalam manajemen. Yang pertama yaitu kerjasama yang saling menguntungkan antara tenaga kerja dan pimpinan. Yang kedua ada seleksi ilmiah tenaga kerja atau karyawan. Yang ketiga ada sistem insentif untuk merangsang produktivitas karyawan dan organisasi. Yang keempat ada penggunaan instruksi-instruksi kerja yang terperinci. Perspektif sistem dalam manajemen terbagi atas 4 komponen. Yang pertama yaitu sistem terbuka. Adalah sistem yang melakukan interaksi dengan lingkungan di mana kebalikannya sistem tertutup tidak melakukan interaksi dengan lingkungannya. Yang kedua ada subsistem, merupakan elemen-elemen dalam sistem organisasi dan manajemen yang satu sama lainnya saling berkaitan. Ketiga ada sinergi, yaitu konsep yang menjelaskan bahwa pengerjaan yang dilaksanakan secara bersama-sama akan memberikan hasil yang lebih baik daripada jika hanya dikerjakan seorang saja. Yang keempat ada entropi, yaitu kondisi di mana organisasi mengalami penurunan produktivitas dan kualitasnya yang disebabkan ketidakmampuan dalam membaca dan beradaptasi dengan lingkungan.